Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang causative or permissive, dua-duanya yaitu yang aktif sama yang pasif. Let's take a look. Causative and permissive active to describe when one person allows another person to perform an action, or when one person obliges or persuades another person to perform an action. It means that you want someone to do something. Maybe we use let, have, make, or get. Nah, supaya lebih mudah nanti akan ada contohnya kapan sih kita menggunakan let, have, make, sama get. The first one, we use let if we allow someone else to do something. Contohnya, misalnya saya membolehkan adik saya pinjam HP-ku. So I say, I let my sister play my smartphone atau use my smartphone. Next one, kalau kita pakai have, itu biasanya digunakan untuk saat kita menginginkan orang lain melakukan suatu pekerjaan, to do something, tapi kita membayarnya untuk hal itu. Contohnya kalau di sini ada yang ini, they are not having their house painted this year. Jadi kita menggunakan have itu karena rumah ini mereka tidak memperbolehkan, mereka tidak memperoleh ya, tidak mendapatkan rumahnya dicat tahun ini. Atau misalnya saya ingin orang lain itu untuk mengecat rumah saya. So I say, I have Mr. X or Mr. Handyman paint my house. Next one, we use make when before something. Kita menyuruh itu karena apa ya? Karena kayak kita punya power untuk melakukan hal itu. Ngongkon lah gampangannya. Contohnya, saya pengen adik saya itu masak nasi buat saya, tapi itu bentuknya menyuruh. Jadi kita menggunakan make. So I say, I make my brother cook for me. The next one itu ada get. Get itu sama juga artinya membuat orang lain melakukan sesuatu. Khusus untuk get ini kita ada to-nya. Dilihat di sini. Kalau let, have, make, dia itu langsung pakai verbnya verb base. Kalau pakai get itu pakai to infinitive. Jadi ada to-nya. We will get him to finish it on time. Get ini itu lebih tepatnya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, tapi lebih ke arah memotivasi. Jadi we will get him to finish it on time. Kita itu membuat dia, memotivasi dia untuk menyelesaikan suatu hal tepat waktu. She got him to wash the floor. Dia membuat si laki-laki ini mengepel, tapi membuatnya itu kayak memotivasi gitu. Jadi nanti akan beda maknanya juga saat kita menggunakan she make him wash the floor. Itu beda. Kalau menggunakan make berarti nyuruhnya yang kayak maksa gitu, ngongkon lah bahasanya seperti itu. Nah, yang kedua, kalau kita membahas yang causative permissive yang
pasif itu artinya kita ingin sesuatu telah diperlakukan. Bentar ya. Misalnya, saya pengen rambut saya itu sudah tertata atau sudah dipotong lah. So, karena kamu pengennya terpotong ini dipotong oleh orang dan kamu membayar untuk hal itu, maka bahasa Inggrisnya adalah I have my hair cut. Ini kita cek sebentar. Jadi di sini sama kayak tadi, kausatifnya biasanya kita pakai want. Khusus untuk pasif ini kita biasanya menggunakan want, would like, have, dan get. Jadi di sini contoh, I won't have my hair cut today. Jadi saya tidak menginginkan rambut saya terpotong hari ini. Dia di sini khusus untuk pasif ini milik kita itu diperlakukan oleh orang lain. Contoh yang di sini, I want the dishes washed. Saya ingin korah-korahannya tercuci. Nggak tahu siapa yang mencuci, pokoknya sudah tercuci. You are getting your car fixed by the best mechanic in town. Jadi kamu mendapatkan mobilmu itu sudah difixkan oleh best mechanic. I would like itu meaningnya adalah ingin. He would like berarti dia ingin his eggs, telurnya itu cooked, dimasak for 3 minutes. Jadi bedanya begitu ya. Kalau pasif itu suatu benda sudah diperlakukan oleh orang lain. Kalau aktif, kamu ingin orang lain itu melakukan sesuatu. Nah, mungkin ini saja, kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih.